Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak Katira. Nah, di pekan ini kita akan kembali belajar tentang kimia. Tapi untuk adik-adik IPS, kita akan mempelajarinya di dasar-dasarnya aja. Cuman di video kali ini kakak mau bahas tentang awal mula kimia, dari sejarah kimia dari awal, siapa yang nemuin, kayak gitu kan. Kemudian peranan ilmu kimia dan perkembangan ilmu kimia di bidang-bidang lain. Jadi kita mulai ya. Nah, dengan pelajari bab ini kita akan mampu menjelaskan pengertian, peranan, dan perkembangan ilmu kimia. Untuk pengertian ilmu kimia sendiri, ilmu kimia itu bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains yang mempelajari tentang sifat, struktur materi, komposisi materi, perubahan dan energi yang menyertai perubahan materi. Jadi intinya itu kimia adalah ilmu mempelajari materi dan segala sesuatu yang menyusunnya, seperti sifat, struktur, dan komposisi tadi. Kemudian, ilmu kimia itu mempelajari materi. Apa sih itu materi? Nah, apa yang dimaksud dengan materi? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya apa? Ada besi, batu, debu, meja, oksigen, air, tanah, tumbuhan, kapas, hewan, dan lain-lain. Kemudian apa sih yang nggak termasuk materi? Kan banyak tuh benda-benda lain atau zat-zat lain. Nah, jadi contohnya itu adalah cahaya dan api, karena dia tidak memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kalian kan nggak tahu nih siapa sih yang mencetuskan ilmu kimia pertama kali. Jadi sejarah ilmu kimia ini pertama kali dikembangkan oleh Ibnu Jabir. Siapa itu Ibnu Jabir? Ibnu Jabir adalah seorang ilmuwan Islam yang berasal dari Kufah, Irak. Nah, nama lengkapnya nama aslinya itu Abu Musa Jabir bin Hayyan, atau dikenal dengan nama Geber di dunia barat. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia sehingga setiap eksperimen dapat diproduksi kembali. Nah, jadi Jabir bin Hayyan ini adalah seorang ilmuwan Islam. Cuman kebanyakan kita nggak tahu kan siapa sih yang pertama kali kenalin ilmu kimia. Kita taunya ya kayak Dalton, Rutherford, dan lain-lain. Nah, jadi Jabir ini dianggap telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Masih ingat video minggu kemarin? Nah, video minggu kemarin kita udah bahas tentang hukum perbandingan tetap tuh apa sih? Hukum perbandingan pros ya, yang kakak nyanyikan itu. Nah, kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi, penguapan, serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Jadi yang pertama kali mencetuskannya adalah Jabir ibnu Hayyan, seorang ilmuwan Islam. Kita harus bangga dong sebagai seorang Islam. Nah, kemudian di situ ada 10 kimiawan terbesar. Jadi ilmuwan kimia yang terbesar ini merupakan pencetus seperti ini kan, ada Dalton, jadi dia pencetus atom yang berbentuk bola kecil pertama kali. Kemudian ada Marie Curie, dia itu yang menemukan radioaktif dari uranium. Kemudian ada Rutherford yang menemukan kalau si proton itu ada di inti gitu. Kemudian ada Avogadro, Niels Bohr yang menemukan lintasannya itu berbentuk lingkaran gini. Kemudian ada Michael Faraday, Baroda Lavoisier yang menemukan hukum kekekalan massa, ada Pauling, Dmitri Mendeleev, dan lain-lain. Jadi mereka ini adalah pencetus pertama kali istilah-istilah atau tentang kimia lah pokoknya ya. Kemudian peranan dan perkembangan ilmu kimia. Jadi peranannya ini ada di berbagai bidang. Ilmu kimia ini juga masuk ke bidang-bidang lain seperti komputer, kedokteran, kesehatan, pertanian, hukum, fotografi, seni, lingkungan hidup, militer, dan lain-lain. Jadi kimia itu bukan hanya tentang real kimia gitu, tapi ilmu kimia itu mencakup dan menjangkau semua aspek ke ilmu gitu. Nih ya, contohnya ada komputer. Jadi komputer itu peranan kimia itu dalam pembuatan chipnya. Chip tuh dengan menggunakan bahan semikonduktor. Apa itu semikonduktor? Yang berbahan dia itu tahan panas tapi masih semi gitu.
Kemudian ada bahan silikon yang merupakan bahan dasar untuk membuat mikroprosesor sehingga komputer makin kecil dan semakin canggih. Jadi pembuatan komputer pun memerlukan ilmu kimia agar teknologi dan berbagai fitur-fitur yang ada di komputer itu semakin canggih. Kemudian memang ilmu kimia itu kan termasuk dalam sains, tapi real kimia itu kayak sejenis unsur, zat gitu kan. Tapi ternyata ilmu kimia itu juga bisa diaplikasikan dalam bidang kesehatan, seperti obat-obatan kan banyak tuh zat-zat kimianya, kemudian infus, obat bius, dan obat penenang, semua itu berbahan kimia. Walaupun ada ya obat penenang itu dari tumbuhan-tumbuhan yang memang dia tuh bereaksi sebagai penenang. Kemudian ada silikon untuk operasi plastik. Jadi emang ilmu kimia itu jangkauannya sangat luas, dan bahkan kalaupun kita masuk di perkuliahan perkuliahan kimia, kita bisa bekerja di bank, bisa juga di kesehatan juga bisa, di sosial juga bisa, nanti bakal dijelaskan lagi. Kemudian ada di pertanian. Jadi ilmu kimia itu juga masuk ke bidang pertanian. Jadi untuk meningkatkan hasil pertanian diperlukan pembuatan bibit unggul dengan cara rekayasa genetika. Nah, itu kalau di kimia itu namanya biokimia, biologi kimia gitu kan. Kemudian ada pembuatan pupuk buatan, kemudian pembuatan pestisida. Semua itu membutuhkan zat-zat kimia dan proses-proses reaksi kimia. Selanjutnya di sini ada hukum. Jadi jangan salah, kimia itu cuman bisa buat sains, Kak. Buat apa kita belajar tentang kimia, sedangkan kita ini anak sosial gitu, atau kita ini anak hukum nantinya, atau saya ini lebih suka ke hubungan internasional, atau suka ke hukum-hukum yang suka ngehukum orang gitu kan. Tapi ternyata kimia ini juga berperan seperti identifikasi DNA pada korban. Misalnya korban kecelakaan, kita nggak tahu dia itu orang tuanya siapa, atau kita nggak tahu dia dari mana, atau kita nggak tahu penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kita bisa identifikasi DNA-nya atau identifikasi penyakit yang ada dalam tubuhnya dengan cara-cara kimia. Nah, selanjutnya ada fotografi. Jadi di kimia itu bukan hanya juga semata sains, hukum, nah ternyata juga bisa di bagian fotografi. Jadi untuk orang-orang yang suka memotret, orang-orang yang suka ngambil gambar, suka apapun di bidang seni, kimia juga berperan. Contohnya ini ada penemuan foto berwarna tidak terlepas dari peranan ahli kimia dalam membuat yang peka cahaya. Jadi seorang ahli kimia itu bisa membuat suatu foto jadi berwarna gitu. Jadi mungkin dulunya kan foto itu cuma hitam putih ya, tapi ternyata seorang ahli kimia pun bisa membuat foto menjadi berwarna dengan peka cahayanya. Nantilah kalau kalian mau pelajarinya, ada tuh seperti kayak sinar yang berhambur gitu, kemudian sinar yang dipancarkan, nanti keluar beraneka ragam warna di foto gitu. Nah, kemudian di bidang seni ada bahan pewarna untuk cat. Jadi dalam proses pembuatan cat pun dibutuhkan zat-zat kimia, unsur-unsur dalam kimia, sehingga suatu cat itu bisa berwarna gitu kan. Biasanya kalau kita lihat cat ada warna putih, hitam, dan ada warna-warna lain, dan itu semua berasal dari zat-zat bahan kimia. Nah, kemudian di sini ada lingkungan hidup. Jadi kimia itu juga berperan dalam lingkungan hidup. Apa itu? Proses penanganan limbah untuk membuat lingkungan hidup lebih sehat memerlukan para ahli kimia. Semua itu di kimia itu ada caranya, dan lebih mungkin kita nggak tahu gitu gimana cara. Nah, jadi untuk di lingkungan hidup sendiri, kimia itu berperan dalam proses penanganan limbah untuk membuat lingkungan hidup lebih sehat. Apa itu? Misalnya kita memisahkan antara limbah organik, anorganik gitu kan, yang bisa didaur ulang kembali atau yang harus dihancurkan, sehingga dibutuhkanlah para ahli kimia untuk menelaah dan menelaah barang-barang itu atau sampah-sampah itu menjadi organik yang mana, anorganik yang mana, atau sampah-sampah yang masih bisa digunakan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada di bidang militer. Jadi tadi kita udah lihat berbagai hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu sosial, hukum, kemudian ada
lingkungan hidup, kesehatan, kedokteran, pertanian. Nah, ternyata di bidang militer pun kimia juga berperan. Apa itu? Bahan peledak. Nah, di militer itu kan apalagi yang sekarang kita dengar di Lebanon tuh kan di ini ya, di bom menggunakan bahan peledak. Jadi bahan peledak ini terbuat dari kimia, peluru, bahan bakar untuk roket, bom nuklir, pembuatan bom pemusnah massal. Nah, ini semua itu dari kimia. Jadi kalau kita mempelajari kimia, kita bisa buat bom loh. Cuman ya perlu proses dan tahap-tahap tertentu. Tapi jangan sampai ilmu yang kita punya kita gunakan dengan salah gitu, atau nggak bermanfaat untuk orang. Jadi dengan sebaik mungkin ilmu yang kita punya pun bermanfaat bagi orang. Tapi jangan juga misalnya kita punya ilmu terus kita bagikan, saya kayak nyontek gitu kan ya, misalnya kita udah ngerjakan tugas terus kita bagikan secara percuma. Tapi jangan seperti itu. Jadi kita membagikan ilmu kita dengan cara yang benar. Misalnya ada teman yang mau tahu apa yang kita ketahui, kita ajarkan. Jangan sampai langsung dikasih kayak gitu aja. Itu namanya lebih ke apa ya, nyontek itu kan bisa jadi dosa jariah juga kan, jadi nggak baik. Jadi harapannya kita semua itu bisa menggunakan ilmu yang kita punya dengan sebaik mungkin dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu dia tadi ada 10 ya. 10 bidang. Enggak deng. Ada 9 penerapan ilmu kimia. Jadi adik-adik semua, itu dia tadi dari sejarahnya, terus kemudian peranan dan perkembangan ilmu kimia yang kita tahu. Ternyata ilmu kimia itu sangat luas ya jangkauannya. Oh, ternyata ilmu kimia itu dari ini loh, dari sejarahnya dari Jabir Ibnu Hayyan, seorang ilmuwan muslim, kemudian hingga dia mencetuskan ini dan akhirnya perkembangan ilmu kimia semakin melesat kayak gitu. Jadi harapannya kepada adik-adik semua, walaupun kita misalnya di bidang sosial, atau kita seorang anak bahasa, atau kita fokusnya ke bagian kedokteran aja kak, atau bagian ke pertanian aja kak, kimianya nggak terlalu kayak gitu, jangan sampai kita melupakan gitu ya, karena itu semua adalah ilmu-ilmu sains, ilmu dasar yang bisa banget kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, demikian yang bisa kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi contoh atau menjadi pelajaran buat adik-adik semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.